Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan sikap ketawakalan atau bagaimana tawakal itu untuk diiringi dari tingkat keimanan. Jadi bagaimana sekarang ini tentunya selain sikap tawakal yang kita miliki ya, dari ikhtiar yang kita lakukan, maka di sini bagaimana kita sebagai manusia bisa terus melakukan ikhtiar atau usaha-usaha yang tentu sesuai dengan ajaran agama. Jadi tentunya bagaimana usaha yang kita lakukan itu, dalam koridor agama dan tidak melenceng dari ajaran agama. Oleh karenanya bagaimana keutamaan berusaha itu harus kita lakukan. Jadi manusia itu kan akan memperoleh apa yang diusahakannya. Kalau dia tidak melakukan usaha, itu cuma hanya ada di mimpi ya. Jadi mimpi boleh ya, mimpi boleh, dari mimpi mungkin jadi inspirasi kita bagaimana kita memaksimalkan rupiah. Dan kebanyakan mimpi juga mimpi kita ambil dari sisi positifnya, dari bunga tidur itu kita jadikan inspirasi dan spirit semangat kita untuk terus memaksimalkan usaha. Karenanya bagaimana kita bisa melakukan keutamaan usaha itu bisa kita lakukan sebagai manusia. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung dan kembali memikul seikat kayu bakar dan menjualnya. Bagaimana usaha yang dilakukannya itu? Kita disuruh berusaha ya, mencari sesuatu ya, sehingga untuk dari usahanya itu menghasilkan sesuatu ya. Bagaimana seutas tali itu bisa menghasilkan seikat kayu bakar yang dicarinya di gunung ya. Jadi hadis ini menganjurkan kita disuruh berusaha ya, dan melarang meminta-minta ya. Itu jelas bahwasanya kita dalam agama Islam dianjurkan berusaha dan melarang untuk meminta-minta ya. Walaupun banyak orang yang cuma bisanya minta-minta gitu. Tapi faktanya kan, entah itu orang yang sudah frustasi atau malas ya, mungkin itu masuk kategori orang frustasi. Dia karena sudah tambah malas dan tidak mampu melakukan sesuatu, akhirnya cuma bisa minta-minta. Itu tidak dianjurkan ya. Bagaimana kita harus terus berusaha ya. Karena kan tangan di atas lebih baik kita di bawah kan. Tangan di atas baru di bawah. Oleh karenanya bagaimana kita bisa mewujudkan tangan itu di atas ya. Jangan di bawah terus. Kalau bolehlah di bawah sekali-sekali gitu. Terutama itu mungkin kita masih juga itu orang tua ya.
tapi tetap kedepannya harus dikurangi ya, dan ada peningkatan supaya kita tidak terus melakukan hal seperti itu ya. Kemudian seseorang meminta rezeki kepada manusia akan mengakibatkan jatuh harga dirinya ya. Jadi kalau seseorang itu meminta rezeki kepada teman, saudara atau siapapun ya, artinya dia sebenarnya menjatuhkan dirinya ya. Ada artinya ya dia harga diri atau kasta dia masih bawah gitu lah. Itulah yang harus kita perhatikan. Jadi tanpa sadar ketika kita melakukan hal tersebut ya, kita menjatuhkan diri kita ya, dengan sikap tersebut minta-minta ya. Oleh karenanya harus sekarang kita sadar nih, oh ternyata sikap kita masih suka seperti itu ya. Oleh karenanya ya itu sama saja itu jatuhkan diri kita. Oleh karenanya jika kita meminta ya tentu harus kepada Allah ya, yang Maha Kaya, yang mendatangkan harapan kekayaan untuknya ya. Jadi kita kalau meminta ya kepada Sang Khalik ya, kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya, yang Maha Kaya ya. Jadi sambil kita berusaha berikhtiar ya, kita ya berdoa kepada Allah supaya kita diberikan sesuatu sesuai dengan keinginan yang ingin kita miliki ya. Itu tugas manusia, berikhtiar, berusaha diselingi dengan rasa ketawakalan. Manusia mulia itu rezeki dari hasil tangannya sendiri ya. Jadi kalau kita ingin disebut manusia mulia ya, rezeki yang kita dapatkan, hasilkan itu ya dari tangan kita sendiri ya, bukan tangan orang lain ya. Jadi jelas bagaimana kita kalau suka dapat rezeki dari orang lain hanya dengan minta-minta ya itu kebalikannya ya, menjatuhkan diri kita. Jadi kita secara langsung ketika kita mendapatkan, mencari, menghasilkan rezeki, berusaha sesuatu ya, itu kita dari hasil jerih payah sendiri yaitu manusia yang mulia ya. Jadi bagaimana kita walaupun kecil, sedikit, jelek, punya sendiri kan? Bukan punya orang ya. Kan punya kendaraan ya, walaupun keadaannya serba terbatas, ada ya, alhamdulillah masih punya sendiri kan? Bukan punya orang lain, itu rasa syukur yang kita miliki. Kemudian puas dengan hartanya meski sedikit ya, itu. Jadi sebenarnya orang disebut kaya itu ya ketika dia sudah merasa cukup ya, dia cukup dengan keadaan yang dia miliki ya. Jadi kalau kita lihat orang misalkan banyak banyak memiliki sesuatu, ingin punya angan-angan ya. Ingin tiap bulan, tiap tahun ada sesuatu yang diganti, barang atau hal lain ya, itu dia belum merasa cukup ya, itu bisa dikatakan miskin ya. Jadi kita orang kaya itu ya sudah merasa cukup dengan apa yang dimiliki ya. Pada ya, misalkan Dayat nih bisa disebut kaya dia kaya karena merasa cukup ya, Dayat ya. Iya, jadi itulah kita harus memiliki sikap seperti itu. Kemudian jika rezeki terasa sempit, ya, rezeki seret, ya, bersabarlah dan selalu berdoa. Ya. Ini sakit. Rezeki kayaknya minggu ini, bulan ini seret amat. Ya, ini
kumaha gitu. Makanya Buya Didin dalam setelah salat itu selalu berdoa dia, bersabar dia, berdoa bagaimana rezekinya ini minggu depan lebih dilancarkan. Ya Buya Didin ya. Allah mencukupkan semua kebutuhan hidup manusia. Ya, semua ini ciptaannya. Jadi Allah itu mencukupkan semua kebutuhan. Bukan hanya manusia, ciptaannya, misalkan hewan juga dicukupkan. Bagaimana seekor burung itu dia mencari untuk bertahan hidup, mencari makanannya ya di sekitar ya, dia berusaha tiap pagi, dari pagi dia berusaha untuk memenuhi kehidupannya biar bisa bertahan hidup, dia mencari makanannya. Dan janji Allah bagaimana dia akan mencukupkan kebutuhan hidup ciptaannya. Dan burung itu setelah sore pulang kandang udah kenyang, ya kan? Ya pada ya punya burung ya, kecuali punya burung yang di kandang sendiri udah dimpanin. Beda ya. Kemudian di Quran surat Hud ini kaitan dengan bagaimana Allah mencukupkan semua kebutuhan hidup manusia dan ciptaannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Yakin pada ya? Ya, ini artinya dan tidak satu pun makhluk bergerak atau yang berjawab di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Ya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata. Ya. Jadi ini jelas di bumi semuanya dijamin Allah rezekinya ya. Jadi semua makhluk yang bernyawa dijamin ya rezekinya oleh Allah ya, dari Quran surat itu. Jadi kita nggak usah ragu ya. Dan semua orang pasti punya rezeki ya. Semua orang ya. Beda dengan gaji. Kalau gaji kan tidak semua orang punya gaji ya. Kalau rezeki semua orang ya. Semua orang kerja kagak ya pasti akan mendapatkan rezeki sesuai dengan Quran surat Hud. Oleh karena itu tugas kita adalah berusaha dengan cara yang baik dan benar. Ya, jadi kita ikhtiar melakukan sesuatu itu dengan cara yang baik, yang hak, ya, tidak dengan yang batil. Untuk apa? Untuk ketenangan kita. Ya. Coba kita lihat banyak misalkan kasus para koruptor di Indonesia. Ya. Dia mendapatkan harta kayaknya itu dengan cara yang batil, korupsi, ya. Akhirnya ketangkep, dimiskinkan, ya. Jadi hartanya itu, ya, di satu sisi dia di masyarakat juga dikecilkan, kemudian juga negara bisa memiskinkan, diambil tuh hartanya, bukan harta yang korupsi saja, harta yang di luar korupsi juga bisa diambil karena berkaitan dengan hasil korupsi. Oleh karenanya kita harus berusaha itu dengan cara yang baik dan benar. Jadi kita jauhkan cara-cara yang tidak benar atau batil. Kemudian mohon pertolongan pada Allah setiap waktu, selalu ada harapan bersama usaha. Ya. Jadi selalu ada harapan selama ada usaha, bersama usaha. Jadi nggak usah khawatir, kita sudah melakukan usaha, juga dengan sikap ketawakalan yang kita miliki, ya tentu Allah akan memberikan hasilnya itu baik itu cepat atau lambat. Ya. Bekerja dan bersabarlah. Ya. Jadi kuncinya kita harus bekerja, berusaha dan bersabar, gitu kan?
manusia. Ya. Jadi kita disuruh berikhtiar, bekerja, berusaha, dan bersabar. Walaupun selama ini kita belum sesuai dengan harapan kita, tentunya kita harus bersabar dan janji Allah pasti akan cepat atau lambat akan kita dapati sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Amin. Demikian untuk yang bisa saya sampaikan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.